Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Pada hari yang baik ini kita kembali belajar tentang fikih al-ibadah. Fikih ibadah. Hari ini kita masuk pada pelajaran yang 4, halaman 19. Silakan dibuka halaman 19, pelajaran 4. Pembahasan kita tentang hadiyu. Ya. Tayyib, Ustaz bacakan. Selama mengerjakan haji atau umroh, ada hal-hal yang dapat menyebabkan seorang untuk wajib memberikan hadiyu. Hadiyu itu artinya binatang sembelihan, berupa unta, sapi, kambing. Hadiyu ini maksudnya sebagai hadiah, tebusan atau kafarah. Lalu bagaimana sebenarnya ketentuan hadiyu itu? Ya. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran, kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh jemaah haji atau jemaah umroh, maka di situ ada tebusan untuk menebus kesalahan dan kekurangan tersebut, atau kafarah, atau bahasa lainnya dam. Tebusannya itu adalah dia harus menyembelih, ya, bisa sapi atau onta atau kambing. Baik, lebih lanjut lagi pengertian hadiyu. Dalam bahasa Arab, hadiyu itu adalah sebutan untuk suatu yang dihadiahkan atau diberikan. Ya, hadiah itu secara bahasa artinya hadiah. Ya, hadiah. Ia memberikan sesuatu. Ya, itu hadiah. Sedangkan dalam bahasa ini dinamakan hadiyu. Adapun dalam ibadah haji dan umrah, hadiyu yaitu binatang ternak yang diberikan pada Baitullah yang ada di Mekah. Ya, berupa apa? Berupa sapi atau kambing atau unta. Istilah lain daripada hadiyu atau sebutan lain daripada hadiyu yang sering kita dengar adalah dam. Dam itu artinya darah. Darah yang harus dia sembelih, darah yang harus dia tumpahkan dari hewan ternak untuk dia hadiahkan pada Baitullah Makkah. Atau istilah lain daripada hadiyu selain daripada dam adalah nask. Nas artinya sembelihan atau fidyah. Fidyah artinya tebusan. Ya. Atau kafarat. Kafarat artinya penghapus kesalahan. Nah, ini beberapa istilah untuk hadiyu. Bisa disebut dengan dam, nas, fidyah, kafarah. Ya, kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat ini, maka itu sebagai tebusan dilakukan oleh seseorang karena kekurangan dan kesalahan di saat ia melakukan haji atau umrah. Nah, kemudian yang B, sebab-sebab hadiyu. Nah, seorang wajib melakukan hadiyu atau dam atau fidyah atau kafarah berupa menyembelih hewan ternak adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena ia mengerjakan haji secara tamattu atau kiram. Ya, sebelum telah kita bahas. Ya, haji tamattu itu adalah orang yang melakukan umroh dulu baru ia melakukan haji. Ya, umroh baru ia melakukan haji. Tidak apa-apa orang yang melakukan amalan demikian. Artinya dalam satu waktu dia menggandengkan dua amal sekaligus. Ya, tetapi dia harus tebus dengan menyembelih seekor kambing. Dia menyembelih seekor
kambing. Atau ia melakukan haji kiran. Haji kiran. Kiran itu artinya berbarengan haji dan umroh sekaligus. Ya, jadi tidak apa-apa seseorang melakukan amal yang berbarengan dalam satu waktu itu, tetapi dia harus menyembelih seekor kambing, ya, sebagai hadiyu. Kemudian sebab yang kedua, ia meninggalkan salah satu wajib haji. Meninggalkan salah satu wajib haji. Seperti ia tidak mabit di Muzdalifah, tidak mabit di Mina, tidak lontar jumrah yang tiga ya, seperti jumratul al-ula, ya, jumratul wusta, kemudian ada jumratul kubra. Ada 3 pelemparan jumrah. Ia tinggalkan itu, atau ia tidak melakukan hajjatul wada, haji terakhir. Ya. Maaf, dia tidak melakukan tawaf wada. Tawaf yang terakhir atau tawaf perpisahan. Orang meninggalkan beberapa hal ini yang merupakan wajib haji, ya, karena tentunya ada alasan-alasan tertentu. Mungkin karena dia sakit, atau mungkin dia ketinggalan bus, atau karena dia tersesat, ya, sehingga dia tidak sempat berangkat ke Muzdalifah, ya, atau misalnya qadarullah dia tidak bisa melempar jumroh karena tangannya sakit, atau mungkin dia tidak temukan batu kerikil misalnya. Nah, ini ada aja alasan-alasan, ya, qadarullah masya fa'ala, ya, Allah menghendaki fa'alu lima yurid, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, bila seorang hamba terhalang dari melakukan hal-hal yang seperti ini, maka dia wajib dam. Dia wajib dam, atau hadiyu, atau kafaro, atau fidyah, dengan menyembelih seekor sapi atau seekor kambing. Ya. Kemudian yang ketiga, ia melanggar larangan-larangan dalam ihram. Ya, seperti pembahasan kita sebelumnya, larangan-larangan ihram. Ustaz sengaja suruh anak-anakku sekalian untuk menghafal larangan-larangan ihram ini. Ya, karena anak-anakku sekalian, banyak di antara kalian yang melakukan haji atau melakukan umroh, maka penting menghafal larangan-larangan ihram ini. Ya. Nah, apabila kita melanggar larangan-larangan ini, ya, termasuk di antaranya memakai wangi-wangian, atau misalnya dia bercumbu dengan istri, atau dia menikah, atau ia menikahkan, ya, atau bagi wanita dia pakai cadar, pakai kaos tangan gitu ya, atau yang laki-laki dia menggunakan pakaian berjahit, dan beberapa larangan-larangan ihram itu yang sudah kalian hafal. Ya, kalau dia melanggar ini, ya, maka dia dam, atau hadiyu, atau kafar, atau fidyah. Ya. Kemudian yang keempat, mendapat halangan sehingga tidak dapat menyempurnakan manasik haji. Ya, seperti wanita, ia mendapatkan halangan. Halangan seperti datang haid, misalnya di saat ia melakukan ibadah haji. Ya, maka dia tidak bisa melanjutkan hajinya, dan dia harus bayar hadiyu atau dam. Ya, atau orang yang sakit tidak bisa melanjutkan perjalanan haji, ya, maka dia harus hadiyu. Ya, inilah beberapa sebab seorang melakukan hadiyu, atau sembelihan, atau kafarah, atau fidyah berupa hewan ternak. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan pembayaran hadiyu. Nah, tayyib. Sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah besok kita lanjut lagi. Wallahu taala alam. Wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.